أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hadirin kiram, para bapak, para ibu, adik-adik remaja serta anak-anak yang dirahmati oleh Allah SWT, sholimin, sholimat yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Kita masuk pada fase yang terakhir, yakni fase 10 hari di bulan Ramadan ini, itqun minan nar. Ini harapan kita, mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah SWT lulus untuk melaksanakan puasa 1 bulan Ramadan ini. Amin. Mudah-mudahan juga puasa yang kita lakukan selama ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, memperbaharui keimanan kita. Kita memperbaharui keimanan kita, caranya gimana? Adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita mantapkan di dalam hati. Kita kemudian pahami kalimat itu sehingga apapun yang kita lakukan, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa kehidupan alam ini semuanya diatur oleh Allah SWT. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bahwa amal ibadah puasa kita hendaknya kita landasi dengan keikhlasan. Apapun amal ibadah kita yang kita lakukan, mari kita landasi dengan niat yang ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya pada tahun yang lalu. Oleh karena demikian, ikhlas ini menjadi suatu faktor yang sangat penting bagi kita yang beramal, bagi kita manusia yang beramal, yang ingin mendapatkan hasil daripada amal, maka landasannya adalah ikhlas kepada Allah SWT. Sebagaimana yang saya kutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bab pertama, ayat 11, dinyatakan bahwa an-nasu kulluhum halka, semua manusia itu akan binasa, illal alimuna, kecuali orang-orang yang berilmu. Manusia yang dilahirkan oleh Allah ke dunia ini dalam kurun waktu sepanjang-panjangnya manusia pasti akan kembali. Manusia memiliki masa untuk hidup di dunia ini, maka yang kemudian akan menjadi dasar manusia itu akan dihitung oleh Allah SWT adalah dengan ilmunya. Ketika kita memiliki ilmu, kemudian kita sedekahkan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, maka manusia boleh mati, akan tetapi ilmunya akan terus hidup. Kemudian wal alimuna kulluhum halka, dan ilmu itu, orang-orang yang berilmu itu akan binasa, illal amiluna, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Betapapun ilmunya luar biasa, banyak ilmunya, maka yang akan dihitung nanti adalah seberapa banyak dia mengamalkan ilmunya. Boleh jadi dia memiliki ilmu, macam-macam ilmu, kitabnya segudang, kemampuannya untuk memahami ilmu luar biasa, akan tetapi yang dihitung nanti adalah seberapa dia bisa mengamalkan ilmunya. Dia memiliki ilmu 100, mungkin diamalkan
adanya yang diamalkan 80, luar biasa. Dia punya ilmu, kemudian 100 diamalkan cuma 1, itu yang jadi masalah. Sehingga mari kita rajin menuntut ilmu, berusaha, bersemangat menuntut ilmu. Akan tapi jangan lupa, ilmu itu jangan dibiarkan begitu saja. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Demikian kalam daripada ulama Ibnu Hajar mengatakan bahwa ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya. Sehingga dengan demikian, mari kita ketika menuntut ilmu, mendengarkan tausiah-tausiah apa yang kita dengarkan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya. Kemudian yang berikutnya, al-alimu al-amiluna kulluhum halka. Orang yang beramal dengan ilmunya semuanya akan binasa, illal mukhlasuna, kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan amal yang dihitung oleh Allah SWT menjadi tabungan kita di akhir nanti adalah seberapa banyak amal yang kita lakukan atas dasar keikhlasan. Boleh jadi kita sholat rajin, sholat sunnah luar biasa, sholat wajib tidak tinggalkan, sedekah, kemudian puasa. Akan tapi mana yang didasarkan dengan ikhlas, mana ada muatan, ada unsur ikhlasnya, itulah yang menjadi tabungan kita, catatan kita di akhir, yang akan menanti kita untuk menjadi tiket kita mendapatkan kebahagiaan di akhir nanti. Sehingga dengan demikian, bahwa ikhlas ini menjadi suatu unsur yang paling penting yang harus diperhatikan oleh manusia yang memiliki ilmu, yang kemudian beramal, kemudian dia ingin ikhlas. Akan tapi kemudian wal mukhlasuna kulluhum khatarin azim ala khatarin azim. Dan orang-orang yang ikhlas itu dalam keadaan kekhawatiran yang sangat besar. Artinya apa? Karena orang-orang yang ikhlas itu tidak tahu dirinya ikhlas. Dan apa yang itu dengan ikhlas? Al-ikhlasu tarku fil ikhlas. Orang ikhlas itu adalah orang yang meninggalkan, orang yang tidak merasa dirinya ikhlas. Ketika kita merasa bahwa saya ikhlas, berarti belum ikhlas. Itu maknanya. Ketika kita bersedekah, memberikan seseorang sedekah atas harta kita yang kita dapatkan rezeki dari Allah SWT, kita merasa kita sudah ikhlas, berarti kita belum ikhlas. Maka orang yang merasa taat, orang yang merasa ikhlas, orang yang merasa suci, berarti dia belum suci, belum taat, belum ikhlas. Dasarnya adalah la haula wala quwwata illa billahil azim. Kita paham bahwa tidak ada daya untuk melakukan kebaikan apapun, ibadah apapun, ketaatan apapun, kecuali atas izin Allah SWT. Dan tidak ada upaya untuk kita melakukan, menghindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian datangnya kita, hadirnya kita di sini, semua kita yakini bahwa Allah lah yang menggerakkan kita, Allah yang memberi kemampuan kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah qiyamul lail di bulan Ramadan ini. Kita diberi mampu untuk berpuasa, jangan merasa diri kita mampu sehingga kita merasa paling taat, paling suci. Kita kemudian menghina orang-orang yang tidak sholat, tidak berpuasa. Biarkan, karena itu adalah urusan Allah dan kita adalah urusan kita. Kita masih diberi hidayah Allah untuk diberi mampu melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita senantiasa melakukan segala amal yang kita lakukan dengan dasar ikhlas. Dan jangan kita pernah merasa diri ikhlas, karena orang masih merasa berarti dia belum ikhlas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.